Ada apa? Aku harus turun dari pesawat. Kamu tahu apa yang akan terjadi? Kalau aku teriak kamu menculikku? Aku tahu. Lakukan saja. Bagus. Kamu hebat. Aku pulang bersamamu. Hei, sahabat, aku mabuk di pesawat. Aku tak bisa kendali diri, membuatmu malu. Maafkan aku. Apa kamu menculik? Perlu kupanggil polisi? Permisi, Nyonya. Ini kartu namaku. Aku pengawas keamanan di grup O. Namaku Jianlo. Ini Ouyang, wakil presiden grup kami. Aku hanya membawanya pulang. Atas perintah ayahnya. Oh, maaf. Ini salah. Maaf. Maaf. Santai saja. Sangat memalukan. Hei, Z. Aku keluar dari pintu keluar. Aku tunggu bagasi. Kamu terlihat sangat senang. Jangan buru-buru. Santai saja. Aku sudah di bandara. Jangan khawatir. Santai saja. Oke. Sampai jumpa nanti. Perhatian, penumpang penerbangan nomor 7381. Sekarang naik pesawat. Silakan bawa bagasi ke gerbang 7. Penerbangan sedang boarding. Kakak, Terima kasih. kakak. Chen Z. Aku sangat merindukanmu. Kemarilah. Aku juga merindukanmu. Aku bermimpi tentang momen ini setiap hari. Aku bermimpi tentangmu setiap hari. Aku ingin segera bersamamu. Sekarang kamu di sini, kan? Ayo pergi. Ada apa ini? Aku ingin melihatmu. Ayo, pulang saja. Si. Aku sudah sampai. Dia sudah menjemputku. Sekarang aku ada di mobilnya. Di mana dia? Biar aku lihat. Cepatlah. Oke. Chen Z. Aku tidak melihatnya. Biar aku lihat lagi. Oke. Hei, Z. Siu mau menyapa kamu. Hai Chen Z. Hai, apa kabar? Baik-baiklah kepada Meyaku. Dia adalah sahabat terbaikku. Kalau kamu tidak baik padanya, aku akan datang mencarimu. Dengarkan? Oke, aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Dia sangat pemalu. Ayo ikut denganku. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Halo? Kenapa kelihatan serius sekali? Apakah kamu sedang rapat? Ya, Oke, kalau begitu dengarkan aku saja. Aku tidak bisa bersamamu hari ini. Ouyang sudah kembali. Kami akan makan malam keluarga. oke, aku mengerti. Oke, kalau begitu lanjutkan rapatmu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Siapa itu?
Cuma urusan pekerjaan saja. Kurasa begitu. Kamu sangat tampan ketika sedang bekerja. Nah, apa yang ingin aku katakan tadi? Lupa deh karena telepon sih. Oh, aku ingat sekarang. Aku bertemu dengan seorang pria di pesawat. Kamu tahu grup O kan? Merek kosmetik itu Aku bertemu dengan bos grup O. di pesawat. Dia cuma duduk di sebelah gue. Kamu tahu, banyak orang mengerumuninya. Gue kira dia artis pop. Tapi pas pesawat mendarat, Bodyguard itu berdiri dan menggotongnya. untuk pergi, gue kira dia diculik. Dan gue mengejarnya dan coba bantu dia. Akhirnya, Kepala bodyguard kasih gue kartu nama. itu salah paham. Gue hampir telepon polisi. Gue malu banget. Ketua dan Nyonya nunggu kamu di rumah. Kakak kamu juga pulang. Boleh minta HP gue kembali? Maaf, gue disuruh ketua. Asisten Sumsung. Telepon ibu. Halo, Bu. Gue udah jemput dia. Dalam perjalanan pulang. Oke. Dadah. Barusan pas kamu di pintu keluar, lihat cewek di sana nggak? Dia cantik, Tapi kelihatannya marah banget. Gue jauh darinya. tapi gue juga ngerasain dingin. Kamu ngerasain nggak? Enggak, Gue pikir, Dia keluarga dia. Gue lihat mereka bareng. Serem banget. gue kira keluarga kaya. Nggak punya banyak masalah. Ternyata. Setiap keluarga sama aja. apa? Ada apa? Akhirnya gue bisa punya Z asli di sini. Perlu tanda tangan gue? Sudo. Musik. Oke. Mau di sini lagi kerja keras. Apa ya? Pria tua kecil itu adalah ayahku. Saat aku berumur 6 tahun, dia mengangkatku di panti asuhan. Aku lahir dengan penyakit jantung bawaan. Mungkin aku ditinggalkan karena penyakit ini. Ayah membesarkanku sendirian. Dia mengantarku ke rumah sakit. Untuk mengobati penyakit jantungku. Aku merasa sangat bersalah padanya. Karena sampai sekarang dia belum menikah. Karena aku. Tapi dia bilang, dia hanya menunggu wanita yang dicintainya. Tapi sampai sekarang, Mana tidak? datang mencarinya. Ayah, aku lapar. Oke, makanannya sudah siap. Aku tanya ayahku, Kenapa dia memilihku? anak dengan penyakit jantung, dan membesarkanku sendirian? Ayahku bilang, karena saat itu, Aku, gadis kecil pucat itu, mendatanginya. untuk menggenggam tangannya.
ayah. Tudou. Sajikan. Oke. Ya, kamu pulang. Kenapa tidak telepon dulu? Dan pulang diam-diam. Begitu saja. Ayah, kamu berkeringat. Banyak. Ayah. Maaf. Seharusnya aku tidak pergi ke luar negeri. Hampir setahun tanpa bilang. Memang kamu mengirim untuk menjemputku dari luar negeri. Aku janji. Aku akan beritahu kemana aku pergi lain kali. Kamu tak perlu minta maaf padaku. Lebih baik minta maaf pada dirimu sendiri. Sekarang, adikmu yang mengurus semua bisnis. Di perusahaan. Kapan kamu bisa kembali? Untuk membantunya melakukan hal yang kamu bisa? Kalau tidak, nanti. Bagaimana aku bisa menyerahkan perusahaan ini padamu? Ayah. Aku tak pernah bilang mau mengelola perusahaan. Selama ini, kakakku yang jalankan dengan sangat baik. Dia bekerja dengan luar biasa. Semua bisnis, dia jalankan dengan sempurna. Kenapa tidak serahkan saja padanya? Itu dia bagus. Untuk apa butuh aku? Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu pada ayahmu? Ayah, ibu, aku sudah kenyang. Santai saja. Rui menjalankan perusahaan dengan baik. Dan dia mengelolanya dengan sempurna. Kenapa tidak kamu serahkan saja perusahaan kepadanya? Aku tahu alasannya. Karena dia bukan anak kandungmu. Ibu, kenapa bilang begitu? Yang, apapun yang ingin kamu lakukan, aku akan dukung sepenuhnya. Tapi satu hal, jangan jadi pria seperti ayahmu. Ya, si Isaru, aku yang akan kerjakan. Ayah, kamu duduk saja di situ. Aku hampir selesai. J, mau bawa dia pergi? Oke, ayo pergi. Paman, istirahat saja dulu. Kamu tahu sifatnya. Duduklah. Ini sangat enak. Tunggu. Saja, lalu kita makan malam bersama. Oke, Ayah, ini. Coba hidangan saya. saya sudah banyak berkembang dalam beberapa tahun ini. He, coba. Enak, enak. Kamu masak lebih enak dari saya. Wah, nah, kamu memang sudah bermasak. Bukan cuma banyak, tapi peningkatannya sangat signifikan. Oke, oke. Bagus. Ayah, Hei, saya selalu memikirkan kalian berdua. saat saya di Eropa, Sekarang saya sudah kembali. Dan kalian berdua duduk di depan saya. Saya merasa saya orang paling beruntung di dunia. Saya bertemu kalian berdua dalam hidup saya.
Dan saya merasa, saya orang paling beruntung di dunia. Dan saya orang paling bahagia di dunia. Karena bertemu kalian berdua. Bersulang. 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 Betapa cepatnya waktu berlalu. Sudah 20 tahun. Sejak kita menjadi sahabat baik. Di panti asuhan. Sejak saat itu, kita sudah jadi teman baik sampai sekarang. Kalian berdua benar-benar harus menghargai persahabatan ini. Ya, Om. Saya sangat berharap kalian berdua bisa tetap bersama seumur hidup. Saya tidak ingin melihat kalian berdua tinggal di negara yang berbeda. Jadi saya harap kali ini kamu bisa pergi ke Prancis bersama Meya. Boleh kan? Ayah, Kita akan bahasnya. bersama nanti. Dia juga harus mempertimbangkannya. Ini bukan hal kecil. Benar kan? Ya, Ayah, coba cicipi ini. oke. Terima kasih. Ada telepon. Saya lagi sibuk. Ya, enak banget. Halo, sayang? Lagi ngapain? Lagi makan di luar. Gimana kumpul keluarganya? Seru? Seru? Nggak pernah seru. Kumpul keluarga gue. Kedengarannya kamu butuh hiburan. Mau ke rumahku malam ini? Boleh juga. Pengen denger suaramu aja. Lelah banget. Lain kali aja. Kamu di mana? Ribut banget. Kakak, Lagi makan di jalan. Sama teman-teman kantor. Cuma duduk di pinggir jalan. Jadi agak berisik. Oke, aku harus pergi. Nanti aku telepon. Oke. Jangan pulang terlalu malam. Sampai jumpa. Sini. Duduk. Lagi ngobrol sama teman-teman. Pacar gue ganteng banget. Ayah, menurutmu Ze kelihatannya sangat profesional pas. Lagi kerja. Sini. Coba udang ini. Ini masakan rumahan ya. Coba. Paman. Ngomong-ngomong. Udah malam. Gimana kalau kamu pulang dulu? Iya, udah waktunya pulang. Kamu udah lama nggak kesini. Masuk dulu. Duduk. Meya baru pulang. Dia capek banget. Masih banyak waktu lain kali. Istirahat dulu yang cukup. Nanti aku datang lagi. Ayah, Oke, sudah paham. Aku yang bawa koper masuk. aku sangat kangen sama kamu. Aku juga. Aku nggak mau ninggalin kamu lagi. Waktu aku di luar negeri, aku mikirin kamu setiap hari. Sekarang aku akhirnya balik. Aku gak mau keluar negeri lagi. Udah aku pikirkan. Aku gak balik ke Eropa. Aku gak mau ninggalin kamu lagi. Aku mau lihat kamu setiap hari. Oke. Kita bakal terus bersama. Tidur aja kalau nggak mood baca. Kamu bolak-balik di sini, bikin pusing. Kamu pernah sadar nggak sih? Jangan bahas soal kelahiran Rui. Di depan anak-anak. Kamu yang berbuat.
Tapi nggak mau aku bicara. Kamu nggak pernah adil ke Rui. Itu bukan rahasia. Kenapa aku nggak boleh bahas itu? Aku cuma berharap Ouyang bisa segera ambil tanggung jawab. Balik bantuin aku urus perusahaan. Kenapa kamu selalu bahas soal aku adil ke Rui atau enggak? Udah aku bilangkan. Aku anggap Rui seperti darah dagingku sendiri. Dari dulu nggak pernah berubah. Kenapa sekarang kamu jadi nggak masuk akal? Oh Changlin, berani banget kamu ngomong begitu yakin? Sejak hari kita bersama, kamu cuma incar harta keluargaku. Sekarang kamu udah kaya, nggak butuh uang kami. Jadi sekarang aku yang dibilang nggak masuk akal. Kamu pengen banget aku bawa Rui keluar dari keluarga dan grup Po. Apa kamu berharap Rui dan aku nggak pernah masuk dunia kamu? Nah, kenapa kamu mau balik ke kamar kecil ini? Sebenarnya, aku rencana mau pakai kamar ini jadi gudang. Sekarang kamu udah balik. Aku bingung mau naruh barang-barang ini di mana. Orang bilang, anak perempuan yang sudah menikah itu seperti air tumpah. Aku cuma pergi ke luar negeri untuk kuliah. Belum menikah kok. Ayah terus-terusan mengusirku. Ayah masih ayahku nggak sih? Waktu aku di luar negeri, aku mikir, pasti ayah sangat kangen sama aku. Ayah pasti setiap hari bersihkan meja dan rapikan tempat tidur aku, duduk di kursi aku setiap hari, dan merindukanku. Ayah, itu semua cuma di bayanganku aja. Ayah mau jadikan kamarku jadi gudang? Ayah, istirahat dulu. Aku ambilkan air. Bersihin debunya. Sebenarnya, aku cuma nggak mau ayah tinggal di kamar kecil ini. Kamu kan sudah lulus. Oke, santai aja. Setelah jalan-jalan sama She, langsung balik ke Eropa cari kerja. Aku nggak bisa biarin kamu tinggal di kamar kecil ini seumur hidup. Mau ngapain kalau selalu di samping ayah? Aku ambilkan selimut. Maaf, ayah. Kali ini aku bakal mengecewakan ayah. Aku nggak akan balik ke Eropa. Eropa nggak lebih baik dari Tiongkok. Kamu ngomong apa sih? Jet lag ya? Ngomong nggak karuan. Aku nggak ngomong nggak karuan. Yang aku bilang, sudah dipikir matang-matang. Pikir susah banget kan? Waktu kamu kuliah di Eropa, kamu sukses banget. Pembimbingmu puji kamu tiap tahun. Katanya kalau di Eropa, kamu bisa dapat kerja bagus di perusahaan kecantikan. Masa depan cerah banget. Kenapa kamu nyerah? Bukankah kamu laki ayahmu dan dirimu sendiri? Ayah, kau bahkan tak tahu. Sulit bagiku sendirian di negeri asing. Aku rindu padamu dan She setiap hari. Aku ingin makan masakanmu. Dan mendengar kau memarahiku setiap hari. Apa yang salah dengan masak? Kurasa cukup bagus. Aku tak merasa ini rumah kumuh. Jangan coba usir aku. Aku besar di rumah ini. Aku suka di sini. Katakan padaku, apa yang kau rindukan dariku? Mengapa kau merindukanku? Aku sehat dan nafsu makan baik. Seberapa buruk pun makananku, ada kentang. Kita sudah berjanji. Kau akan menikahi saya sekarang, lalu ke Eropa. Sudah diputuskan. Hanya begitu aku bisa tenang. Perusahaan kecantikan yang direkomendasikan mentorku adalah
Grup OO. Aku Direktur Departemen Keamanan. Oh, Yellow. Ini Ouyang, Wakil Presiden kami. Mari berfoto bersama. Meski aku tak tahu siapa kau sekarang, bisa kusimpan sebagai kenang-kenangan. Ketika aku tahu siapa kau, aku pernah satu pesawat denganmu. Cepat. Ya ampun. Aku selesai. Grup O sangat besar. Bahkan jika aku bekerja, aku akan di lab setiap hari. Aku tak akan bertemu. Oh yang itu. Lagi pula, dia pasti sudah lupa. Dia tak akan ingat aku. Wawancara. Butuh kartu kelulusanku. Biarkan aku bantu. Aku mati. Tolong tanda tangan untukku. Terima kasih. Banyak sekali. Aku tidak bermaksud membaca rahasiamu. Tapi aku harus memastikan siapa dirimu. Kamu akan memaafkanku, kan? Chen Zhe. Hidupku di Perancis sangat sulit. Aku sangat merindukanmu. Aku merindukanmu. Sayang, aku berharap bisa memelukmu sekarang. Kembali padamu. Apa yang bisa kulakukan? Zhe sayang, apa yang bisa kulakukan? Aku jadi gila. Astaga. Apa yang bisa kulakukan? Apa yang bisa kulakukan? Ini gila. Aku mencintaimu. Dengan keyakinan yang jelas dan teguh. Aku mencintaimu. Dengan kekuatan yang hangat dan berani. Aku tidak peduli betapa sakitnya hatiku. Dan bagaimana orang lain berpikir. Cinta adalah kekuatan. Yang bisa membawaku padamu. Astaga, lucu sekali. Dia menyalin lirik lagu. Pukulannya sangat parah. Aku belum pernah melihat pria dipukuli seburuk itu. Sayang sekali. Jarak 11.700. 3.917 km. Tidak bisa menghalangi perasaanku. 3 tahun jauh darimu. Tidak bisa mengurangi cinta 20 tahun kita. Hei, Aku akan kembali.
untuk menikahimu. Tunggulah aku. 20 tahun. Berapa usianya? Pukuli dia. Ouyang, kamu sangat bodoh. Ayah harus katakan kamu. Bagaimana bisa ada orang sebodoh kamu? Kamu minta digebukin. Sayang sekali. Lebih baik aku berhenti melihat ini. Lebih baik aku berhenti. Sahabat-sahabat di WeChat Moments. Aku salah ambil koper di pesawat. Dengan seorang gadis hari ini. Namanya Lin Meia. Dia baru pulang dari kuliah di Paris. Untuk menikahi pacarnya selama 20 tahun. Gen Z. Usia di mana cinta monyet gadis itu dimulai. Aku juga penasaran. Lampirkan 3 foto. Siapa yang menemukannya akan sangat berterima kasih. Jenius. Ayah, Apakah kamu melihat kain yang aku pakai kemarin? Aku sudah mencucinya. Ya, kamu sudah pulang? halo, Paman Yang dan Bibi Yang. Ayah, sebelum kamu mencuci kainku, apakah kamu memeriksa saku-sakuku? Ada kartu nama di sakuku. Apakah kamu melihatnya? Kartu nama apa? Aku tidak melihatnya. Ada apa? Tidak penting. Aku salah ambil koper. Dengan seorang pria bernama Ouyang di pesawat. Pengawalnya memberiku kartu nama. Sekarang aku harus menemukannya. Untuk menukar kopernya kembali. Kamu salah ambil koper? Ya. Semua dokumen pentingku ada di dalamnya. Kenapa pengawalnya memberimu kartu? Itu hanya kesalahpahaman. Ya, ayah, serahkan padaku. Aku bisa menanganinya sendiri. Kamu kehilangan kopermu? Bukan hilang. Salah ambil. Guru Wang. Coba, aku baru saja mencampurnya. Terlalu asam. Salahku, kamu ambil yang ini. Aku akan mencampur yang lain untukmu. Lidong, ambil piring di luar. Aku akan naik ke atas. Oke, Tante Mei. Liu, bersihkan semua piring dalam 1 menit. Dan kamu mandi untuk istirahat. Ingat, Tidak masalah. tunggu di sini, aku akan keluar. Oke, Selamat datang. Silakan datang lagi. Lidong, aku pergi dulu. Oke, Amalia, sudah selesai. Hati-hati di jalan.
Halo, siapa di sana? Ini aku. Kamu pergi kemana? Kenapa kamu pulang? Semua panggilan dari Paris aku terima. Pertandingan akan segera dimulai. Dan kamu menghilang. Ponselmu juga mati. Ada apa denganmu? Lupakan itu. Pertandingan tur ini, aku sudah setengah tahun tidak kontak ayah. Membuatnya marah. Dikirim geng ke Paris untuk bawa aku pulang. Aku bisa apa? Aku tidak tahan ada geng. Kejar aku seharian di Paris. Susah sekali lepas dari mereka. Jadi kamu kabur dari geng di jalanan Paris. Seperti film aksi. Aku tidak menyangka kamu alami ini. Kenapa bising sekali di sana? Aku tidak bisa dengar. Aku bilang kenapa bising sekali di sana. Jangan lupa ini hari Senin. Aku di restoran tua keluarga Lee. Oh, hari Senin. Kamu lucu sekali. Pewaris tunggal miliaran dolar. Masih harus kerja di restoran tua. Jadi pelayan tiap hari Senin. Harus begitu. Jangan sampai kamu lupa. Kakek saya memulai bisnisnya di sini. Tanpa restoran ini, mungkin tahunya apa yang ada sekarang. Ini aturan yang dibuat kakek. Restoran lama harus diwariskan. Jadi, entah kamu tuan muda Lee atau pewaris seluruh grup, tidak ada pengecualian. Datang setiap Senin. Cuci piring dan jadilah pelayan. Tujuannya agar ingat asal-usul. Kamu paham? Aku tak seberuntung kamu. Maksudmu apa? Perusahaan ayahmu. Sudah berapa kali kamu ke sana, Pak Ouyang? Jangan bicara soal perusahaan. Itu menggangguku. Siapa cewek itu? Mantan pacar. Di mana kamu temukan ini? Di laci. Liu, pulang ke rumah. Ngomong-ngomong, aku tidak di sini kali ini. Bagaimana kabar klub? Apalagi yang bisa dilakukan klub? Semuanya kalah total. Apa yang aku bilang? Mereka tak bisa menang tanpaku. Ayolah, kamu tak perlu pamer padaku. Kapan kamu tidak pernah dipukuli? Tapi kali ini, aku senang kamu tidak main. Kamu tahu kenapa? Jadi kamu tak perlu pulang babak belur. Sembunyi di rumahku untuk pulih. Aku harus buat alasan untukmu. Atau orang tuamu akan pikir, kamu sedang ngejar cewek. Aku tak mengerti. Kenapa kamu begitu keras kepala? Tinju bukan. Bisnis gelap. Kenapa kamu tidak bisa memberitahu keluargamu? Kamu masih membicarakan aku? Bagaimana dengan kamu dan adikku? Kalian berdua tidak saling mencintai. Tapi berpura-pura bersama karena orang tua. Jelaskan saja pada mereka. Tidakkah kamu lelah? Kamu selalu mengalihkan pembicaraan ke hal yang tidak ingin kubahas. Dan kadang kali di telepon. Itu menggangguku. Gelap aku. Kamu sudah makan? Datang dan temui aku kalau belum. Aku akan sibuk sepanjang hari. Oke. Aku akan ke sana setelah selesai. Tunggu aku. Tentu. Ouyang, di mana koper yang salah ambil? Di kamarku. Hapus momen WeChat kemarin. Aku akan bantu carikan kopernya. Bagaimana kamu bisa membantu mencarinya? Chen Ze manajer penjualan perusahaan kita. Aku akan ke kamarmu dan ambil kotaknya.
Kebetulan sekali. Apa kabar, Mei Yuan? Kenapa kamu sempat mengunjungi departemen penjualan kami? Jangan bercanda denganku. Aku hanya ingin bertanya. Akhir-akhir ini, apakah kamu merasa sangat bahagia? Menahan diri untuk tidak memberitahu kami. Menunggu suatu hari. Memberi kami kejutan? Kamu sedang mengolok-olokku? Bukankah kamu selalu bilang tidak punya pacar? Kalian sudah bersama hampir 20 tahun. Dia menempuh ribuan mil untuk kembali menikahimu. Jujur saja, aku sangat iri padamu. Apa yang kamu bicarakan? Teruslah berpura-pura. Coba pura-pura lebih baik. Kamu benar-benar nggak tahu? Aku kasih tahu ya. Pacarmu bawa koper yang salah. Itu punya bos muda kita, OU. Waktu dia balik. Kemarin malam. Ouyang posting di WeChat. Teman aku. Screenshot dan kirim ke aku. Lihat nih. Itu kan kamu? Ada apa lagi? Naik mobil ini. Mau apa lagi? Aku harus keluar sekarang. Aku bawa mobil sendiri. Gak usah dibantuin. Maaf ya. Ketua yang suruh. Kamu diwajibkan kerja tiap hari mulai sekarang. Meski telat bangun, tetap harus kerja. Kapan aja. Maaf ya. Semua perintah ketua. Kerja buat perusahaan, kan? Oke, aku berangkat sekarang. Minggir, aku bawa mobil sendiri. Nggak boleh. Ketua yang suruh. Aku harus anterin kamu sendiri. Mobilku gimana? Aku harus parkirin mobilku dulu. Santai aja. Aku suruh orang urusin. Mau ngalah? Lepasin aku. Kamu jago bertarung. Bertarung nggak bisa dipelajari. Dalam waktu singkat. Yang kami latih itu ilmu bela diri asli. Aku udah belajar dari kecil. Udah mendarah daging. Gak ada jurus tetap tapi kuat banget, kan? Jadi jurus yang kamu lakuin. Buat aku kayak mainan anak kecil. Jangan sok jago lagi di depan aku. Atau aku lukain kamu. Jurusku? Apa yang kamu tahu? Jangan khawatir. Aku tidak akan bilang ke orang lain. Soal kamu main kickboxing itu. Aku takkan cerita ke siapapun. Halo, ada yang bisa saya bantu? Hai, saya cari Ouyang. Saya salah ambil koper dia di pesawat. Saya mau tukar. Maaf,
Walaupun kamu memang salah ambil koper, kamu juga takkan nemuin dia di sini. Kami kerja di sini setiap hari, tapi cuma ketemu dia setahun sekali. Sudah bagus itu. Apa? Semua barang untuk wawancara ada di koper itu. Kalau saya tak temuin dia, saya tak bisa ikut wawancara. Gimana kalau gini? Kamu kasih saya nomor telepon Ouyang. Atau bodyguardnya. Bodyguardnya tadi nelpon saya. Tapi maaf, saya kehilangan nomornya. Apa namanya? Saya benar-benar minta maaf. Pertanyaan yang kamu ajukan itu pribadi. Kami tidak bisa bantu. Saya benar-benar bukan penipu. Koper ini punya Ouyang, saya janji. Dia musik keliling dunia. Ini ada videonya hilang. Sudah saya lihat. Memang dia. Tak mungkin salah. Kalau kamu tidak percaya, saya akan. Apa yang kamu berikan? Ikut saya ke kantor belakang. Gak apa-apa, dia teman saya. Kami pergi. Teman Emerald, dia pacarnya ya? Susah ditebak. Kamu, minggir. Kenapa? Kamu menghalangi. Tadi kamu teriak-teriak apa di depan? Video mana yang kamu tonton? Aku harus melihat siapa pemilik kotak ini. Tempatmu berantakan sekali. Aku nggak tahu ini apa. Jadi aku gali. Apa yang kamu temukan? Aku belum menemukan apa-apa lagi. Tapi aku kasihan lihat wajahmu. Kamu terlihat tampan dan ganteng. Nggak jelek-jelek amat. Tapi kamu dipukul kiri kanan. Dari dalam saksi, wajahmu bengkak kayak gitu. Menurutku kamu benar-benar gila. Kenapa? Umurmu berapa? 23. Kamu sudah jatuh cinta selama 20 tahun. Artinya kamu mulai pacarmu 3 tahun. Cukup dewasa dini. Kamu baca buku harianku diam-diam. Apa kamu Limeya? Dengar ya. Kalau kamu berani bocorkan video gamaku, foto-fotomu, buku harian, dan semua rahasiamu, aku upload semuanya di internet. Kamu gak perlu keluar uang buat promosi. Kamu dan Chenze pasti akan terkenal. Yang gak aku paham, Chenze mau kerja di perusahaan kami. Dia manajer penjualan. Kenapa gak langsung ke dia aja? Kenapa teriak-teriak di depan resepsionis? Apa katamu? Chenze kerja di perusahaanmu. Dan dia manajer penjualan? Yang benar, kamu gak tahu. Tempat kerja pacarmu? Katanya sudah jatuh cinta 20 tahun. Ini aja gak tahu. Sambil ganti koper. Sebentar. Ayo, mana koperku? Kasih ke aku. Saya belum lihat koper saya. Saya harus periksa dulu semuanya. Singkirkan tanganmu. Singkirkan. Oke. Kamu bisa kembali. Kembali kemana? Seseorang akan mengirim koper Anda. Kamu bercanda? Semua barang berharga saya ada di situ. Bagaimana saya tahu? Koper saya aman denganmu? Ayo, berikan milik saya. Koper Anda ada di rumah saya sekarang. Tapi saya benar-benar tidak bisa memberikannya sekarang. Tidak apa-apa. Saya pikir kamu tidak sibuk. Saya juga sedang hari ini. Ayo, saya ikut rumahmu. Benarkah? Kalau begitu, minta izinnya dulu.
Kalau kamu bisa bawa saya keluar hari ini, saya ikut kamu nanti. Tuan Ou tidak bisa kemana-mana hari ini. Dia harus kerja di sini seharian. Saya sibuk dengan pekerjaan. Saya lebih ingin keluar dari sini daripada kamu. Saya tidak ada hubungannya dengan urusan keluarga Anda. Saya juga tidak tahu. Jangan bilang. Saya tidak mau tahu. Telepon keluargamu untuk kirim koper ke sini. Saya tunggu di sini. Bisa tidak kamu masuk akal? Bukannya saya sudah telepon? Mereka tidak jawab telepon saya. Sekarang tidak nyaman bagi mereka. Artinya, saya tidak bisa berikan koper sekarang. Kamu paham? Bagaimana kalau begini? Untuk berjaga-jaga. Kau janji padaku. Tidak akan bocorkan privasi saya. Mari kita buat video sebagai bukti. Katakan lagi ke kamera. Kamu ngapain? Saya hubungi nomor saya. Sekarang kamu punya ponselku. Aku juga punya ponselmu. Jadi, pulanglah. Dan tunggu pesanku. Kenapa aku harus percaya kamu? Kalian saling bantu. Pacarmu 20 tahun, Chen Ze. Dia kerja di perusahaan kami. Aku bosnya. Karena itu, kamu harus percaya padaku. Memangnya kenapa kalau kamu bosnya? Aku kasih tahu. Chen Ze itu sangat baik. Jangan kira kamu bosnya jadi. Bisa ancam aku. Kau yang ngebah, bisa selesai. Dia bisa ganti kerja. Merti? Aku pulang dulu. Aku tunggu teleponmu. Oke. Silakan. Dah. Siapa tadi cewek di luar? Bukan siapa-siapa. Dia salah ambil koper, datang tukar. Masih makan permen lollipop? Buang itu. Ajak aku lihat-lihat perusahaan. Chen Ze. Kalau hari ini aku enggak ditelepon kamu, mungkin aku enggak sanggup bertahan. Pemilik kos mengusirku. Karena aku masak di dalam kamar. Di luar hujan deras. Aku enggak punya tempat pergi. Rasanya aku akan mati kedinginan di jalanan asing ini. Tapi saat itulah, kamu meneleponku. Aku enggak ceritakan keadaanku. Tapi suaramu memberiku kekuatan. Seluruh tubuhku serasa dihangatkan. Seketika. Halo, Halo, saya mau ketemu Chen Ze. apa kamu Lin Meya, pacar manajer Chen? Iya, Ikut saya antar masuk. Terima kasih. Pacar Pak Chen? Pacar Pak Chen? Sedang apa? Sedang apa? Aku lagi di kantor. Apa kabar? kayaknya kamu belum makan ya? Ini makanan favoritmu. Kamu ngapain di sini? Gimana kamu bisa tahu aku kerja di sini? Kok kamu gugup banget? Gimana kamu bisa tahu aku kerja di sini? Kasih tahu kalau kamu ambil satu. Jangan main-main, kasih tahu dong. Coba satu.
Kemarin malam aku nggak sempat kasih tahu. Kemarin malam, aku baru tahu. Koperku dan koper Ouyang tertukar. Aku kesini buat tukeran sama dia. Dia yang kasih tahu aku kerja di sini. Sejak kapan kamu kerja di sini? Aku belum pernah dengar kamu bilang ke aku. Lagi pula, pas aku masuk, rekan kerjamu kayaknya pada kenal aku. Apa kamu tiap hari kasih lihat foto aku ke mereka? Mereka mau apa tahu? Kasih tahu. Apa mereka bilang aku ganteng? Mau tahu nggak? Kenapa mereka pada kenal kamu? Karena kemarin, Ouyang posting fotoku, sama jurnal yang kamu tulis. Semuanya di WeChat Moment. Beneran? Ya bener dong. Sekarang seluruh kantor pada ngetawain kita. Aku lihat dong. Ada apa sih? Kamu sama aku nggak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kita juga bakal nikah cepat atau lambat. Malah, dengan cara ini, kasih tahu rekan kerjamu tentang pernikahan kita. Bagus kok. Aku puas. Ayah bilang padaku semalam. Untuk nikahimu secepatnya. Menikah lalu pergi ke Prancis. Aku menolaknya. Sudah kujelaskan padanya. Kali ini aku takkan kemana-mana. Dia marah. Bagaimana kalau kita nikah dulu? Ya. Dia bisa. Ya, kurasa kamu juga harus kembali ke Eropa dulu. Stop. Kenapa omongannya sama dengan ayahku? Kukatakan lagi padamu. Kali ini aku kembali. Aku takkan pergi lagi. Jangan pernah katakan itu lagi padaku. Jangan lupa temani aku ke lapangan tembak utara nanti. Ambil satu lagi. Pemandangan di sini cukup bagus. Xiaoya, kalau kamu baik-baik saja, pulang dulu. Aku ada rapat nanti. Kalau begitu aku tak ganggu. Aku pulang dulu. Kamu pulang makan malam nanti? Rapatnya akan selesai larut. Kamu bisa makan dulu. Kalau begitu, aku pergi. Peluk aku. Banyak orang di sini. Nanti dilihat. Siapa yang tidak cinta? Cepatlah. Kalau tak peluk, aku tak pergi. Cepat. Cepat. Baik, baik, baik. Sudah cukup? Sudah sekarang. Esek. Ingat makan yang kuberikan untukmu. Bisa. Kalau begitu aku benar-benar pulang. Baiklah. Oke, pergi. Oh iya, Aku lupa. Ada satu paket makanan. Kuberi untuk rekan kerjamu. aku yang kirim. Enggak. Aku, Meya. Enggak, aku kasih aja. Oke, kamu pergi kerja. Aku pergi dulu. Meya. Halo, semuanya. Aku Mia. Hari ini aku bawa makanan buat kalian. Terima kasih atas perhatiannya buat Yaze selama ini. Aku dengar dia bilang kalian sering lembur. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Maaf, aku angkat telepon dulu. Halo, ayah. Belum aku ganti. Oke, aku paham. Aku tutup telepon dulu. Sekarang giliranmu. Sama-sama. Masih ada sisa dikit. Kalau sedikit, silakan dimakan sendiri. Keluarga kami punya warung makan. Dengan yang kecil, sewangi. Sangat wangi. Suatu hari kalau pulang kerja lebih awal, kami cari makan. Ajak ke warung kami. Kalau tidak, aku bungkusin buat kalian. Aku pergi dulu, tidak ganggu kalian. Dah, Sampai jumpa. dah. Siaze. Sampai jumpa.
Kemudian kamu telepon aku. Dan aku tidak ceritakan kondisiku. Dan aku tidak ceritakan kondisiku. Tapi suaramu memberiku kekuatan. Seluruh tubuhku seakan hangat seketika. Seketika. Chen Zhe, ada yang mau kamu jelaskan ke aku? Aku rasa tidak perlu menjelaskannya ke kamu. Ke kamu. Seperti yang aku bilang sebelumnya, Lin Meya adalah mantan pacarku. Tapi kami sudah putus. Kami berdua tumbuh di panti asuhan. Ayah angkatnya memperlakukan saya dengan baik. Jadi kami berdua pada akhirnya memang bersama. Tapi kami semakin dewasa. Dia pergi ke Eropa. Hubungan kami perlahan menjauh. Kami putus 2 tahun lalu. Ini benar. Saya tahu, dia selalu memikirkan saya. Saya tidak tahu kenapa. Tapi, ini hanya keinginannya sendiri. Tidakkah kamu mengerti? Siapa yang saya sukai sekarang? Apa ini? Buka saja dan lihat. Apapun yang kamu lihat di dalamnya. Kami putus 2 tahun lalu. Chen Zhe, saya beri kamu waktu. Perhatikan buku harian ini dengan serius. Dan pikirkan baik-baik. Bagaimana menjelaskannya pada saya? Kebetulan Lin Meya ini Bukan orangnya. hanya peduli berapa yang dia bayar. Yang dia catat setiap hari adalah orang lain yang baik padanya. Apakah kamu tidak ingin memberitahu saya? Kalau dia pasien yang tenggelam, atau kamu ingin bilang perbedaan waktu di sini dan sana? Berubah dari 6 jam jadi 2 tahun? Saya akui, saya sedikit lebih peduli padanya. Tapi kepedulian ini lebih seperti belas kasihan, simpati. Kami berdua bukan saling bergantung. Rasanya seperti keluarga. Orang tersayang. Saya hanya tidak tega bersikap tegas pada keluarga saya. Saya pikir dia akan bertemu pria lain. Saat pergi ke Eropa, dia akan bekerja di sana. Ini kesalahan yang aku perbuat. Aku akan selesaikan. Oke. Buku harian ini untukmu. Koper dia ada di mobilku. Kamu kembalikan 2 barang ini Ke dia. Aku kasih waktu. Aku yakin kamu bisa atasi ini. Ya kan?
biaya kecil. bawang merah 5 kaki, kentang, timun, tomat, lobak, terong, kembang kol. Sama sayur hijau. Oke, sudah ya. Bukannya kamu ke Prancis? Pulang liburan? Iya, Hebat ya. Sudah jadi gadis langsing. gak kok. Papa kamu pasti senang kamu pulang. Kamu harus temani dia. Aku tahu. Mobilmu di mana? Pakai di kendaraan, tempat biasa. Oke, nanti aku suruh Om Feng antar kamu. Oke. Tante Feng, totalnya berapa? Aku sama Papa sudah bayar per bulan. Aku punya catatan kecil. Nanti aku hitung sama Papa kamu. Sudah, gak usah. Oke, kalau gitu kamu lanjut kerja. Aku lihat-lihat dulu. Oke, Lanjut kerja. pelan-pelan aja. Om Daxia. Lihat siapa yang pulang. Maya, baru balik dari Prancis langsung. Bantu papa ya? Iya. Anak baik. Om Daxia, bisnisnya gimana? Lumayan. Cukup bagus. Semua berkat papa kamu. Bagus deh. Masih sama sampai hari ini. Paham. 4 kotak lobster. 4 kotak kerang dan 1 kotak udang, ya? Betul. Udang pipi hari ini segar banget. Nanti aku kirim 2 pon. Pulanglah, hormati ayahmu. Terima kasih, Om Daxia. Kalau gitu, aku ambil ya. Oke, nanti aku antar. Baik, aku tunggu di pintu. Oke, selesai. Sampai jumpa nanti. Aku kasih waktu. Perhatikan serius buku harian ini dan pikirkan baik-baik cara jelasin ke aku. Kebetulan Linnea ini bukan orangnya, cuma peduli sama yang dia bayar. Yang dia catat tiap hari adalah kebaikan orang lain ke dia. Senior, permisi. Bisa kirimkan laporan. Yang kata bos kita. Di rapat tadi? Laporan apa? Laporan penjualan. Perusahaan kita tahun lalu. Kamu Chen He kan? Kamu baru, aku nggak salahin. Laporan-laporan itu. Dan aku yang bikin. Bos mau aku kirim, terus harus aku kirim? Enggak. Kalau mau hitung lagi. Paham? Mana ada banyak hal baik. Yang bisa duduk santai nikmatin? Sudah kubilang, semua anak baru ini. Pikir. Rezeki bisa jatuh dari langit? Dapat tanpa usaha. Mana ada banyak hal baik kayak gitu? Sejak kapan bullying anak baru jadi kebiasaan? Kamu bagian penjualan, kalian satu tim. Semua kerjasama untuk capai target bareng. Sebagai karyawan lama, kamu tidak membantu karyawan baru, tapi malah bersikap sok senior di sini. Untuk kesenangan sementara, yang memperlambat kemajuan seluruh tim. Aku ingin bertanya, siapa yang bertanggung jawab atasmu? Seluruh perusahaan. Aku sama sekali tidak mengizinkan masalah ini. Terjadi di seluruh perusahaan ke depannya. Jika ada pertanyaan, kamu bisa datang padaku. Mengerti? Pak OU, saya tahu. Akan saya posting segera. Ibu dan ayah, saya sudah dapat pekerjaan. Jangan khawatir. Saya akan bekerja keras. Nanti saya akan naik ke atas dan menginjak mereka semua di bawah kaki saya. Oke, ayo pergi. Dah. Saya pergi dulu. Tahan dia. Pukul balik. Ke sana. Main bagus. Tangan kena. Enak tidak? Enak. Ayah saya rebus 2 jam. Dia pilih kasih. Dia juga suruh saya bilang ke kamu. Kamu harus habiskan semua siku babi. Yang dia rebus dengan hati. Jangan khawatir, pasti saya habiskan semua. Ayo, lagi. Semangat. Dapat nilai bagus. Jelas? Saya pasti akan berusaha keras. Dan siku besar paman saya yang direbus 2 jam? Enak sekali.
Saat buah merah itu datang di musim semi, merona di cabang-cabang selatan. Bawalah pulang seikat untukku sebagai lambang cinta kita. Ayo, pakai. Bisa jongkok? Cepat, jongkok. Oke, aku jongkok. Aku jongkok. Jongkok. Kamu suka? Ya. Pak O datang. Toko ini sangat terang. Presiden Lee sendiri yang masak. Sungguh menghormati dan mengagumkan. Hentikan. Bukankah kamu bilang, kamu diculik ayahmu untuk kerja di perusahaan, dan kamu tidak bisa keluar? Dengar ya. Aku pergi dengan ayahku. Mengunjungi perusahaan sepanjang sore. Aku bersikap cukup berwawasan. Dia setuju untuk lepas aku. Dan membiarkan aku bergerak bebas. Tapi aku bilang, aku tidak akan temani kamu. Cuci piring di sini. Cuci piring itu apa? Pekerja adalah yang paling mulia. Dengar ya. Kamu harus sering datang ke aku. Waktunya mengejar popularitas. Mengerti? Duduk di luar. Kamu sibuk hari ini. Mau makan apa? Kasih apa saja yang ada. Aku makan semuanya. Kaya sekali kamu. Jangan cuma makan, kamu harus bayar. Pasti aku bayar. Tunggu. Ayah, aku pulang. Kakakku, kamu benar-benar kentang yang kuat. Lihat bagaimana ini. Selamat datang di Ligia Old Specialties. Paha babi dengan saus hanghong. Coba. Kamu lihat apa? Kamu dengar nama masakannya? Maksudmu apa? Mau ke sana cicipi? Lupakan. Rumah mereka lebih berantakan daripada punyamu. Aku tidak akan pernah makan di tempat seperti itu seumur hidup. Dengar ya, Ouyang. Jangan meremehkan orang. Rumah mereka tidak kotor dan berantakan. Tapi rasanya, salah satu yang terbaik di jalanan tua ini. Paman Lin sudah memasak. Lebih dari 10 tahun. Dia punya keahlian kelas 1 dan sangat baik. Kami berteman lintas generasi. Yang pakai kaos kuning. Itu putrinya. Dia baru pulang dari kuliah di luar negeri. Sekarang dia bantu ayahnya. Tapi, dia anak yatim. Dia diadopsi Paman Lin. Mereka berdua sudah buka toko ini. Di jalan ini lebih dari 10 tahun. Susah untuk mereka. Menurutmu, cewek ini terlihat begitu polos dan cantik? Mas, selera kamu gimana sih? Selera aku? Bukannya tadi kamu melotot di sana? Lama banget? Dengerin ya. Jangan mikir buat deketin dia. Siapa aja boleh, kecuali dia. Aku temenin kamu. Pesan udang goreng aja. Mas, kamu pikir selera aku sama kayak kamu? Restoran buka di sini dan terjebak estetika abad lama.
Om dan Tante Wang. Sini, Om Wang, biar aku bantu. Sini, pelan-pelan. Sini, sudah. Sini, pelan-pelan ya, Om Wang. Oke. Dunia berubah cepat. Beberapa rasa lama dan toko lama akan jadi sangat berharga buat orang. Misalnya, kalau dulu kamu sering makan di restoran, waktu kecil, tapi tiba-tiba suatu hari kamu tahu toko itu hilang, dibongkar, nggak ketemu lagi. Kamu akan merasa sangat kesepian. Kesepian ini seolah tiba-tiba ditinggalkan oleh sahabat baik selama bertahun-tahun. Jadi, toko lama perlu memiliki rasa yang lama. Duduk di toko lama dan menikmati rasa yang lama. Ini adalah rasa aman yang unik. Ini adalah rasa aman yang tidak ditinggalkan di era ini. Jadi orang yang datang makan di restoran Lijia lama kami, semuanya tetangga lama. Aku iri padamu. Aku bahkan tidak tahu apa itu rasa lama. Bagiku, rasa lama mungkin masakan yang dibuat oleh koki kami. Pelayan, pelayan. Bawang putih segar. Oke, datang. Bawang putihmu. Aku tidak mau yang sudah dikupas. Aku mau yang utuh. Oke. Kak Tudu. Aku lupa beli bawang putih hari ini. Xiaoya, pinjam 2 dari Paman Li. Oke. Tunggu. Oke, Aku yang akan lakukan. Maaf, aku akan segera kembali. Paman Xiaoli. Bisa pinjamkan 2 bawang putih? Yang belum dikupas. Lihatlah betapa sibuknya usahamu. Bahkan bawang putihmu habis. Tunggu, Paman ambilkan untukmu. Oke. Apa? Kamu. Aku masih mau bertanya padamu. Kamu mengikutiku sepanjang jalan? Aku mengikutimu? Aku sudah di jalan ini sejak kecil. Sudah lihat? Itu restoranku. Aku mengikutimu? Maaf. Kalian berdua saling kenal? Tidak. Meya. Bawang putih yang kamu minta. Ya ampun. Paman Xiaoli. Kebanyakan. Ambil 2 saja. Oke, masukin semuanya. Jangan sungkan sama aku. Cuma beberapa siung bawang putih. Murah kok. Aku dan ayahmu kan hubungan antar generasi. Kamu sudah panggil aku Paman Xiaoli. Kenapa masih sungkan? Aku panggil Paman Xiaoli karena ayahku. Emangnya kamu beneran pamanku? Masa punya paman semuda ini? Makasih. Sama-sama. Ada apa nih? Aku ambil koper sekarang ini. Di pesawat pulang dari luar negeri. Dia datangi kantorku dan tanya-tanya. Aku heran. Kok bisa ketemu dia di mana-mana? Kalian berdua masih punya jodoh gini? Jodoh apaan? Nggak heran tadi lama banget melongo. Kenapa nggak bilang dari tadi? Jodoh apaan? Kamu belum lihat momenku? Paman Xiaoli. Meya, ada apa? Buat terima kasih udah minjemin bawang putih. Aku kasih semangkok udang. Makan aja semuanya. Kalau kurang, suruh ayahku masak lagi. Siapa suruh kamu makan? Bukannya tadi bilang makan sepuasnya? Aku suruh Paman Xiaoli makan sepuasnya. Bukan kamu. Kamu kasih Paman Xiaoli. Dan aku temannya. Jadi pasti dia kasih ke aku. Iya kan, Paman Xiaoli? Di mana pengawalmu? Bukannya kamu selalu ditemenin pengawal? Sampai nggak bisa pulang? Aku perhatiin kamu ngurusin banyak hal. Urusan pengawalku ada atau enggak? Kenapa? Ini jelas bukan urusanku.
Tapi barang-barangku itu urusanku. Karena bodyguard MU tidak mengikutimu. Aku akan pulang bersamamu untuk mengambil barang-barangku. Bukankah sudah kubilang? Aku akan meneleponmu. Setelah dapat barang-barangnya. Kenapa buru-buru sekali? Setahu, kamu akan meneleponku. Setelah dapat barang-barangnya. Jadi barang-barangku tidak bersamamu. Lalu di mana barang-barangku? Ya, aku beritahu. Oh ya, semua barangku ada di koper itu. Koper itu dan isinya. Sangat penting bagiku. Kalau berani kehilangan kopernya. Apa? Mau apa? Mau aku? Ayo. Pukul sini. Ayo. Mungkin kamu tidak tahu tentang beberapa video di koper itu. Tapi aku sudah buat cadangannya. Tidakkah kamu ingin semua orang di dunia melihat orang-orang dipukul dan menangis? Siapa yang menangis? Biar aku beritahu. Kalau berani kirim videonya, jangan harap dapat koper itu seumur hidup. Dua-duanya, hari ini panas. Tenanglah. Kalian berdua temanku. Bagaimana kalau kasih muka untukku? Setelah Ouyang makan udangnya, kita ngobrol baik-baik ya? Karena kamu teman Paman Xiaoli, maka aku kasih muka untuk Paman Xiaoli. Tapi aku minta Paman Xiaoli jadi saksinya. Ouyang, harus kembalikan koper Lin Mei secepatnya. Kalau tidak, aku akan unggah videonya. Oke. Paman Xiaoli jadi saksi. Ouyang, kembalikan koper Lin Mei padanya. Secepat mungkin. Oke, Mei. Sebelum Ouyang mengembalikan koper itu padamu, pastikan untuk menyimpan video ini dan jangan sampai tersebar. Kasih aku muka. Oke? Oke. Aku percaya padamu, Paman Xiaoli. Aku akan tunggu panggilanmu. Makasih udangnya. Makanlah sepuasnya. Kalau kurang, papaku masakin lagi. Aku gak mau makan yang aneh-aneh itu. Masalahnya, apa dia beneran nonton videomu? Bakso ini baru digoreng. Jangan sampai dingin. Makan sekarang. Kak Tudu. Oke. Mau apa? Halo. Rapatmu selesai? Ayo makan malam bareng. Aku pesan restoran barat. Ngapain ke restoran barat? Mahal banget. Pulang aja makan di rumah. Papaku masakin buat kamu. Udang rebus favoritmu. Telur dadar kucai sama udang pedas. Aku ngiler, sial ya. 1 bir untuk meja 5. Oke, aku tutup dulu. Aku harus kerja. Aku tunggu kamu pulang.
Lagi makan enak? Asyik banget. Gimana kalau aku pesanin 2 lagi? Udah cukup. Aku kenyang. Ini soda yang kamu mau. Ini bonusnya. Paman, Xiaoze udah datang, cepetan masuk. Kamu pulang. Kopermu. Koperku. Kenapa kopernya ada di sini? Oh, yang ini gak bisa diandalkan. Kasih kopernya ke kamu, tapi gak ke aku. Dia main-main sama aku ya. Aku harus periksa. Semua informasi dan kredensialku ada di koper itu. Yang paling penting, Buku harianku juga ada di dalamnya. Yang terpenting dari semuanya, koper itu pemberian Siu. aku gak boleh kehilangan itu. Lihat deh dia. Kayak anak kecil aja. Ayo makan. Makan sekarang. Koper tinggal di sini. Gak apa-apa. Pacar. Cowok yang tadi narik koper lewat. Itu pacar Meya. Mereka tumbuh bareng, sama-sama yatim. Aku tahu. Jenze, kerja di divisi penjualan perusahaan kita. Mereka udah pacaran 20 tahun. Chen Zhe kerja di perusahaanmu. Dia karyawanmu. Ini favoritmu. Udang pedas. Gimana rasanya? Makasih Om. Om, ayo makan. Jangan masak lagi. Kalian makan dulu. Aku masih ada 2 meja pesanan. Jangan nungguin aku. Lapar ya? Aku paling khawatir kamu cuma fokus rapat. Makan asal jadi, perutnya sakit. Tapi hari ini bisa lihat kamu makan. Aku lega. Dengar ya, masakan ini papa buatin dengan susah payah. Aku awasin dia masak. Udangnya gak enak kalau udah dingin. Sama telur orak-arik kucai favoritmu. Ini kesukaanmu. Meya. Ikut aku, ada yang mau dibicarain. Apa? Ayo. Papa, aku mau ngobrol sama Xiaoze dulu. Bentar lagi balik. Oke. Apa yang kau katakan padaku? Mari kita duduk dan bicara. Memangnya apa yang kau katakan padaku? Katakan sekarang juga. Sebenarnya, aku selalu merasa tidak begitu nyata saat melihatmu. Karena orang lain mungkin sudah ganti rambut atau ganti baju di mataku. Tapi kau berbeda. Kau terlihat sangat mirip dalam ingatanku. Seperti saat kau berusia 5 tahun. Seperti saat kau berusia 7 tahun. Seperti saat kau berusia 10 tahun. Sudah 20 tahun, Lin Meya. Aku selalu merasa berhutang terima kasih padamu. Kau buat aku kesal. Terima kasih untuk apa? Kalau begitu aku juga ingin berterima kasih. Terima kasih sudah menemani aku selama 20 tahun.
Bukannya dia sedang melamar? Benarkah? Dia kurang ajar sekali. Melamar di sini. Banyak orang di panti asuhan kami masih sendiri, tanpa keluarga. Jadi aku selalu merasa beruntung bisa bertemu denganmu. Aku punya tempat ini setelah bertemu denganmu. Apakah kau lelah? Tidak, Apakah kau mau menggendongku seperti ini selamanya? ya aku mau. Ayah. Chen He bilang dia mau menggendongku seperti ini selamanya. Meskipun aku sudah tua. Baiklah. Ayo ke sini sekarang. Lobster pedas sudah matang. Cepat. Lobster pedas. Datang. Tepat di jalan ini. Kau sudah lama menungguku di tengah angin dan hujan. Selama bertahun-tahun. Menungguku untuk makan bersama. Menungguku setelah pulang sekolah dan kerja. Jadi aku selalu berpikir, aku harus mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah memberiku rumah ini. Terima kasih telah memilihku sebagai orang yang kau cintai. Tapi mari kita berpisah. Mari kita putus. Tidak, tidak. Bukan kalimat ini. Kau belikan cincin untukku. Ini kaca merah kecil yang kau berikan padaku sebelum aku berangkat ke Eropa. Meia, 20 tahun. Kau sangat baik. Paman baik padaku. Rumah ini sangat hangat. Masakannya sangat enak. Tapi Meia, senak apapun makanannya, aku sudah bosan selama 20 tahun. Aku kembalikan ini padamu sekarang, karena aku merasa tidak pantas menerimanya. Carilah orang yang pantas. Lupakan aku. Jangan kau pergi. Jadi ini putus? Apa yang terjadi? Tidak, tidak, tidak. Aku tidak mau putus denganmu. Meia, Kau menjemputku di bandara kemarin. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak mau putus denganmu. Aku tidak mau putus denganmu. Di mana aku kurang baik, aku bisa berubah. Aku bisa berubah. ini keterlaluan. Aku akan lihat. Dasar brengsek. Chen Ze. Chen Ze. Jangan kau pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Nenek, jangan kau pergi.